Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, teman sahabat rekan yang berbahagia. Setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya bukan pada ujian yang akan datang, ujian yang menimpa, tapi problematikanya ada pada bagaimana cara seseorang menghadapi musibah itu. Ada orang-orang yang mulia karena ujian, ada orang-orang yang akan terhina juga karena ujian. Kapan seseorang itu mulia dengan ujian? Ketika dia bersabar dengan ujian itu. Dan kapan akan menjadi terhina dengan ujian itu? Ketika dia tidak bersabar, bersuudzon kepada Allah, mencela, mencaci. Padahal sesungguhnya ujian itu tidak akan pernah terlewatkan, tidak akan pernah terlepaskan, bahkan tidak akan pernah berhenti dengan cacian itu. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk mampu menghadapi musibah itu, dan bukan hanya kita selesai menghadapi musibah, tapi kita juga mendapatkan banyak hikmah di balik musibah-musibah itu, agar jangan sampai musibah yang terjadi, yang melanda kita semuanya, akan membuat kita malah terpuruk kehidupannya, terlebih-lebih terpuruk iman dan tauhidnya. Cara menghadapi musibah itu antara lain, satu, kita tanamkan kepercayaan dalam diri kita sebagai bentuk iman, yakin bahwa apa yang terjadi di dunia ini, sekecil apapun itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih ingat surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi di bumi ini, terjadi di bumi ini, terjadi pada diri kita masing-masing, semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tercatat dengan begitu rapinya, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mudah bagi Allah untuk menjadikan apapun yang Allah inginkan. Maka kepercayaan bahwa apa yang terjadi ini adalah kehendaknya Allah, kemauannya Allah, kudratnya Allah, akan membuat kita tegar dalam menghadapi ujian itu. Kekhawatiran kita tidak akan berlebihan, ketakutan kita pun proporsional. Begitu juga agar kita juga tidak terlalu menyombongkan diri ketika menghadapi musibah. Maka proporsional itu dibutuhkan dalam kehidupan, dan itu akan lahir disebabkan karena keyakinan dan pemahaman kita terhadap apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Yang kedua, kita hadapi segala musibah ini dengan takwa dan iman. Takwa itu dalam makna umumnya adalah imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa juga berarti takut. Apa yang kita takutkan? Takut akan azab Allah, bukan takut kepada Allah lalu kemudian kita meninggalkan Allah. Ini disebut dengan iman. Itu juga sama. Iman itu berarti kan orang-orang yang percaya. Karena orang yang akan merasakan aman, tentram itu adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan kepada Allah. Mari kita simak dalam surah At-Taghabun ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yu'min billahi yahdi qalbuh. Bahkan kemudian diawali ayat itu dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba bim musibatin illa biidznillah. Tidaklah satu musibah apapun yang terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Abbas memahami segala sesuatu itu bi amrillah, atas urusan Allah. Urusan Allah maksudnya apa? An qadrihi wa masyiatihi. An qadarihi
wa masyiatihi. Takdirnya dan keinginan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang beriman, maka pasti yahdi qalbuhu wa man yu'min billah yahdi qalbuhu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah di dalam hatinya. Orang yang memahami bahwa musibah itu adalah qada dan takdirnya Allah, maka potensi sabar dan ikhlas serta penyerahan tawakalnya kepada Allah akan qada-qadanya Allah itu akan lebih besar dalam diri manusia. Maka sesuatu yang akan hilang dalam diri manusia itu akan Allah gantikan. Dan sesungguhnya yang paling besar yang ada dalam diri manusia itu bukan apa yang mereka miliki, tapi keyakinan, keimanan yang kuat merupakan kekayaan yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang yang beriman itu. Yang ketiga, sabar. Imam As-Suyuti pernah berkata bahwa kesabaran itu adalah menahan diri dari apapun yang dibenci. Maksudnya, sesuatu itu kadang datang kepada kita sebagai bentuk ujian. Kita tidak menginginkan itu, kita benci terhadap itu. Tapi bagaimana kita mampu menahan diri dari kebencian itu sehingga keikhlasan itu akan timbul. Dan orang-orang yang menjalani ujian itu dengan ikhlas, maka jelas mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, harus ridho. Karena semakin kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka semakin besar potensi kita untuk meraih pahala di sisi Allah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, semakin besar ujian seseorang itu, maka semakin besar pula penghargaan Allah kepadanya. Jangan pernah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak diuji. Justru orang yang semakin tinggi imannya akan semakin diuji oleh Allah. Maka kalau kita bertanya siapa orang-orang yang paling kuat ujiannya, ya para nabi. Man asyaddul bala, siapa yang paling kuat ujiannya? Al-anbiya, para nabi. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang kami akan bacakan ini akan mampu menghibur diri kita. Betapa besarnya ujian yang kita rasakan itu, Allah sudah menyiapkan gantinya. Seberapa berat ujian yang kita jalankan, Allah sudah menggantikan pahala yang besar bagi kita. Inna azamil jaza ma'azamil bala. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka ia akan mengujinya, dan itu sebuah kepastian. Nah, kuncinya, siapa yang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, maka keridhaan baginya. Dan barang siapa yang membenci, murka, maka ingatlah sesungguhnya kemurkaan Allah itu jauh lebih besar. 5. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Ikhtiar. Menjalani usaha untuk bisa menjauhkan diri dari segala sesuatu. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum manusia itu mencoba untuk merubah nasib dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan yang terakhir paling tidak, jangan pernah melupakan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang paling besar yang harus kita miliki. Ikhtiar yang dilakukan oleh manusia itu ikhtiar duniawi, ikhtiar fisik, itu sesungguhnya belum sempurna jika tidak dibarengi dengan ikhtiar doa dan zikir. Dan hanya dengan zikir kepada Allah dan mengingat Allah, jiwa kita akan menjadi tenang, tentram, damai. Dan pahamilah sesungguhnya di antara bagian-bagian dari zikir itu salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Daud. Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa yang membiasakan diri melazimkan istighfar dalam kehidupannya, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesempitan-kesempitan yang dialaminya. Musibah-musibah itu Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, kesedihan-kesedihan itu pun akan terbebaskan darinya. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka insya Allah dengan memperbanyak zikir akan menumbuhkan kekuatan-kekuatan kita. Dan inilah cara orang-orang beriman menghadapi musibah itu. Mari kita pahami bersama bahwa apapun ujian itu, sebesar apapun ujian itu, ketika kita hadapi dengan iman, maka insya Allah semua yang berat akan terasa ringan. Perjalanan yang panjang akan terasa singkat. Karena satu, kita memiliki Allah tempat kembali kita. Dan inilah cara yang terbaik dalam menghadapi semua musibah. Semoga Allah kuatkan iman kita, kesabaran kita, keikhlasan kita untuk menghadapi segalanya. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan dari semua problem-problem kehidupan kita untuk Allah selesaikan dengan kekuasaannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.